Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 19a dilanjutkan dengan pasal 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6a dan ayat 10ab. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 20 sampai 26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan
sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Bunda Maria diangkat ke surga. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Perawan Maria diangkat ke surga dengan dan jiwa dan raganya adalah salah satu dogma terakhir Gereja Katolik yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Tetapi gagasan tentang itu telah ada selama berabad-abad. Kendati pun tidak disebutkan di dalam Alkitab,
Tetapi pada awal abad ke-6, kita memiliki tulisan Santo Gregorius dari Tours yang berbicara tentang Maria diangkat ke surga. Ini lalu menjadi salah satu kepercayaan lama yang kemudian dimasukkan ke dalam ajaran iman kita. Kita memahami bahwa Maria terpilih untuk melahirkan Yesus dan adalah tetap perawan, dan kita menerima Maria sebagai ibu Tuhan tanpa noda dosa asal. Melalui dosa asal itulah kematian datang ke dunia menurut kitab suci. Maka Maria tanpa dosa asal tidak boleh mati, dan karenanya pada akhir hayatnya ia diangkat ke surga. Saudara-saudariku terkasih, hari ini menegaskan tempat penting Maria dalam kehidupan gereja. Tempat penting ini diberikan kepada Maria karena statusnya sebagai ibu Yesus. Inilah keistimewaan Bunda Maria yang tak dimiliki oleh siapapun juga. Bagi kita orang Kristen, ini adalah hari raya pengharapan yang besar. Maria yang masuk ke surga dengan penuh kemenangan memberi kita semua harapan bahwa kita kelak akan masuk juga ke surga bersamanya. Apa yang dialami Ibu Maria tentu akan kita alami juga pada akhir zaman. Kita tentu tidak menyembah Maria karena justru martabat kemanusiaannya. Namun, kita tentu menghormatinya sebagai penolong dan perantara bagi kita untuk menyampaikan segala keinginan kita yang baik kepada Allah. Dalam bacaan pertama hari ini, kita memiliki gambaran tentang kelahiran seorang anak yang akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Ibu dari anak itu telah mengambil anaknya dari dia, tetapi dia sendiri diurus oleh Tuhan. Bagian wahyu ini sering dilihat sebagai gambaran tentang Maria, kematian dan pemuliaan Yesus, dan Tuhan memberi Maria tempat yang disiapkan untuknya. Dalam bacaan kedua, Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus menjadikannya Raja surga dan bumi. Ia berkata bahwa Adam mendatangkan kematian ke dunia melalui dosanya. Tetapi Kristus, Adam baru, telah membawa kehidupan ke dunia. Yesus Kristus telah membuka pintu surga dengan kebangkitannya dan akan menghancurkan kematian itu sendiri sehingga kita dapat diselamatkan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil menceritakan kisah kunjungan Maria kepada sepupunya Elisabet ketika keduanya sedang menantikan anak pertama mereka. Ceritanya mengandung sebagian besar unsur yang memperkuat peran istimewa yang dikenakan kepada Maria dalam gereja kita. Di sini kita bertemu dengan dua wanita yang telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang terpilih untuk pekerjaan Tuhan. Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, memanggil Maria Bunda Tuhanku, dan Maria menanggapi dengan himne yang indah, Magnificat, himne pujian. Hari raya ini mengajak kita umat beriman untuk masuk ke dalam misteri keselamatan. Martabat kita sebagai manusia biasa lewat pembaptisan
seharusnya semakin meningkat ke martabat anak-anak Allah yang kelak dimuliakan. Martabat kita sebagai anak-anak Allah hanyalah sekedar nama jika itu tidak diisi dengan kehidupan yang berpadanan dengan martabat itu. Jika hidup kita malah berlawanan atau bertentangan dengan martabat itu, bagaimana mungkin kita disebut anak-anak Allah? Maka, marilah menjadikan diri kita pribadi yang berkualitas di dalam iman. Jadikan keluarga kita sebagai komunitas cinta, kebaikan, dan pengampunan. Jadikan gereja kita rumah penerimaan, peneguhan, dan keselamatan bagi seluruh umat. Bunda Maria telah memberi kita teladan, bahkan jalan yang benar menuju kemuliaan. Semoga demikian. Amin.